Good morning, students. How are you today? I hope all of you are fine, yeah? Well, now let's start again our meeting. This is our first meeting in English class. So let's just start it. Alright, now please open your book, page 1, with the title, My Classmates. Okay, my classmate is in Indonesia is teman sekelasku, ya. Wow. So here we will learn how to introduce our friends. You can say, this is Elena, she's my friend. Hello, please meet my friend Monica. And then the response is, hi, pleased to meet you, nice to meet you. For example, Monica introduce Mia to her friend Danu. Jadi si Monica ini kan mempunyai teman namanya Mia, akan dikenalkan kepada Danu. Nah, tadi seperti judul, as the title, how to introduce our friends. Jadi, gimana caranya memperkenalkan teman-teman kita. Oke? Contoh, example. Monica. Hi Danu, this is Mia, she's my old friend. Hai Danu, ini adalah Mia, dia adalah teman lamaku. And then the response, masuk responnya Danu. Hi Mia, pleased to meet you. Ini dia. Okay, can you get it? Now, let's continue. Well, lesson 2. So here, there is some sentence. So, we will learn some vocabularies in the classroom. Ya, sudah tahu artinya. The first one is make a line, artinya berbaris. Clean the board, bersihkan papan tulis. Write your name, tuliskan nama kamu. Turn around, berputar. Sweep the floor, sapu lantai. Take your pen, ambil pulpenmu. Sampel. Teacher. Danu, can you clean the board? Alright, teacher. Contoh lagi. Mia, can you sweep the floor? Of course, teacher. And then, Leo, can you take your pen? Oh, alright, teacher. Nah, seperti itu ya. Okay, now let's go on. So, here we will learn to be and asking of grades. Ya, jadi kita di sini akan menanya bagaimana sih caranya menanya kelas atau tingkatan ya. Grade itu artinya kelas tapi tingkatan. Ya, nah di sini akan ada singkatan ya, isn't ini apa? Isn't artinya is not. Ya, dalam bahasa Indonesia artinya bukan. Well, you have known that to be and subject ya. Kamu sudah mengetahui to be dan subject. So is digunakan is used for subject, digunakan untuk subjek she, he, it. And then am for I, or for you, we, they ya. Nah, di sebelum-sebelumnya kan sudah anak-anak teacher kan sudah tahu ya. Well, nah di sini kita akan membuat pertanyaan seperti ini. Contoh, is she in grade 3? Ya, apakah dia di kelas 3? Is he in grade 3? Apakah dia di kelas 3? No, he isn't. Isn't ini artinya tadi apa? Bukan. Jadi tidak, dia bukan kelas 3 itu artinya. He is in grade 4. Dia kelas 4. Oke, is he in grade 3? Apakah dia di kelas 3? Apakah dia kelas 3? Yes, he is. Ya, tentu saja. Ya, benar seperti itu. Oke, sekarang kita akan bertanya grade 5 ya. Maka kita mulai dengan contoh. Si A bertanya, is he grade 5? Oke. And then ini jawaban yang positif yang artinya ya. Oke. Maka jawabannya will be, the answer will be yes he is. Jawabannya pasti ya, benar. Oke. Yang kedua, lihat, is he grade 4? Apakah dia kelas 4? Sementara kan di sini dibuat kelas 5 nih, ya kan? Of course the answer will be no. Tentu saja jawabannya tidak ya, karena di sini jawabannya kecuali dia bertanya seperti ini ya, apakah dia kelas 5? Yes he is, benar. Nah, kalau ini kan di sini kelas 5, sementara dia bertanya apakah dia kelas 4. Nah, tentu jawabannya no she isn't ya. No she isn't artinya tidak, dia bukan kelas 4, seperti itu. Oke, nah jadi dicocokkan ya. Kalau dia menanyakan dia laki-laki, tentunya kita pakai is.
Nah, kemudian ada yang kedua adalah singular form, artinya bentuk tunggal juga. Tapi bentuk tunggal dari that is, yang artinya itu adalah. Well, what is the meaning of that is? Ya, to show the place or thing which is far from us or we cannot touch it. Ya, untuk menunjukkan tempat atau benda yang mana jauh dari kita atau kita tidak bisa menyentuhnya. Contoh, that is the library. Ini untuk yang satu benda ya. Library kan hanya satu gitu, Bible satu, sama seperti ini tadi. Nah, itu adalah perpustakaannya. Untuk kalimat negatifnya, that is not the Bible, itu bukan Alkitabnya. Bagaimana kalau bendanya itu atau tempatnya itu lebih dari satu? We can make here you can see plural form, artinya bentuk jamak. Bukan pakai this is tapi these are, ya these are. Ini sama juga artinya ini adalah, tapi the different meanings. Ya, what is the meaning? To show the places or things which is near with us or we can touch it. Untuk menunjukkan benda, tempat atau benda, I'm sorry, yang mana dekat dengan kita atau kita bisa menyentuhnya. Untuk yang lebih dari satu ya. These are the rooms. Lihat nih, rooms. These are the rooms. Ini adalah ruang-ruangnya atau ruangan-ruangannya, seperti itu ya. Untuk kalimat negatifnya, these are not. Jadi tambahkan not saja. These are not apples. Itu bukan apel. Yang artinya apelnya lebih dari satu buah. Oke, sekarang kita masuk ke those are. Those are ini bentuk jamak dari that is, artinya bentuk jamak artinya lebih dari satu. To show the places or things which is near with us. I'm sorry, in this is mistyping. Ini arti harusnya far ya, jauh ya. Jauh, ini jauh. Untuk menunjukkan tempat atau benda yang jauh dari kita atau kita tidak bisa menyentuhnya. I'm sorry, ini cannot touch it. Oke? Contoh. Those are the laboratories. Ya. Itu adalah laboratoriumnya. Those are the laboratories. Dan kalimat negatifnya adalah those are not the books. Itu bukan buku-bukunya, seperti itu. Oke, kita next. Here we will learn some vocabularies of preposition, kata depan. Nah, kata depan ini untuk penunjuk arah suatu tempat. Anak-anak boleh ikuti dari rumah ya. You can follow the teacher from home. In front of, di depan. Behind, di belakang. Near, dekat. Between, di antara dua, artinya dia antara dua benda, berarti di tengah-tengah lah dia gitu ya. Beside, di samping. Across from, di sebelah. Over there, di sebelah sana, yang artinya di jauh. Over here, sebelah sini, yang artinya di dekat ya, sebelah sini ya, yang dekat gitu. Next to, tepat di sebelah samping. Well, we also will learn some vocabulary of rooms in the school. Jadi kita juga akan belajar vocabulary atau kosakata jenis-jenis ruangan di sekolah. Yang first one, yang pertama computer room, ruang komputer, laboratory, laboratorium, parking lot, area parking, yard, lapangan, teacher's room, ruang guru, principal room, ruang kepala sekolah, library, perpustakaan, kantin, canteen, basketball court, lapangan basket, room, ruangan, classroom, ruang kelas. Oke, sekarang kita akan menggabungkan preposition dengan vocabularies in the school yang tadi ya, jenis-jenis ruangan tadi. Oke, contoh. The computer room is in front of the laboratory. Ruang komputer di depan ruang laboratorium. Oke, ini kalimat positifnya. Yang artinya tidak ada kata tidak di sana. Oke, yang kedua. The computer room is not in front of the laboratory. Ruang komputer tidak di depan ruang laboratorium. Jadi kalau kamu mau buat kalimat positif seperti ini, kalau mau buat kalimat negatif seperti ini caranya. Berlaku ke semuanya. Oke, next. Nah, kita akan membuat pertanyaan, ya, pertanyaan penggabungan antara preposition dengan place, dengan tempatnya ya. Oke. Question form, pertanyaan, bentuk pertanyaan yang yes no question. Yes no question itu tadi awal
ya. Yes no question is every question started by to be, ya. Jadi yes no question itu selalu dimulai dengan to be, ya. Nah, contoh, is the library next to the teacher's room? Is the library next to the teacher's room? Apakah perpustakaan itu di samping atau tepat di sebelah tadi, ya? Next to, ya, ini tepat di sebelah samping ruang guru ini. Nah, jawabannya bisa yes atau yes it is. Kalau no, no bisa saja, atau no it is not. Okay? Now, question words. As I explained to you, question words, the answer must be related with this question. Ya, jadi seperti yang teacher jelaskan barusan, kalau question words itu jawabannya harus berhubungan dengan pertanyaan. Ya, the answer have to relate to the question. Jawaban harus berhubungan dengan pertanyaan. Nah, gunakanlah use, where is, yang artinya di manakah. Contoh, where is the library? Where is the library? Nah, the library is near with principal's room. Di manakah perpustakaan? Perpustakaan dekat dengan ruang kepala sekolah. Jadi seperti itu, ya. Well, let's continue. Nah, ini lihat page 9 and 10. Nanti akan ada tugas. Use the following cues to practice the dialogue. Gunakanlah isyarat di bawah ini untuk praktekkan dialog. Lihat. Buy some drink. Membeli beberapa minuman. Membeli minuman. Seperti itu, ya, diartikan. Nah, biasanya kita kalau beli minuman di sekolah itu where we can buy drinks or food. Of course in the canteen, ya, tentu saja di kantin. Nah, di mana? Di mana kantinnya? It's next to the teacher's room. Tepat di sebelah samping ruang guru. Oke, kita buat. Now let's make the dialogue. You can start with, let's go to the canteen. Ayo kita ke kantin, ya. I want to buy some drink. Ini dia. And then, where is the canteen? Nah, you can say, di mana kantinnya? Seperti itu, kan? Nah, inilah jawabannya. Next to the teacher's room. Itu singkatan dari it is. It's next to the teacher's room. Nah, kalau boleh menyambungkannya lagi. Alright, let's go. I want to buy some drink too. Well, that's all our material for today. Thank you for your attention. Nanti teacher will give you some tasks or some exercise to do. So please do all your tasks and send to teacher. Okay, goodbye. God bless you. Okay, kita next. Well, now let's continue to page 4. Now use the following just to practice the dialogue in section B. Nah, sekarang gunakanlah isyarat-isyarat di bawah untuk praktekkan dialog pada section B katanya. Ya kan, section B yang tadi yang barusan kita bahas. Nah, yang ini namanya si Meiling, ini Danhu, he's Johnny, she's Zenia, he's James, and she's Kieran. Ya. Well, nah, ini tadi dia. Contohnya seperti ini, yang ini. Oke. You can see what explanation is. Jadi, is ini sama artinya dengan what, ya. Kalau dimulai dengan is, am, are, atau the question started with to be, the answer must be yes or no, ya. Contohnya seperti ini. Yang ini. Is Maylin grade 4? Apakah Maylin kelas 4? Nah, you can see here, she's grade 5. So the answer must be no. No, she isn't. Tidak, dia bukan kelas 4. Lihat, kelas yang dimaksud kelas 5. Nah, ya. Jadi yang ditanya ini grade 4, ya. Is Maylin grade 4? Yang ini. Apakah Maylin kelas 4? Sementara yang dimaksudnya kan kelas 5. Nah, jawabannya pasti
Tidak. No, she isn't. Atau boleh kamu tambahin lagi di sini yang hanya she is grade 5 seperti itu ya. Nanti tugas kamu membuat seperti itu ya nak ya. Danu, Johnny, Jinia, James, and Kiran seperti itu ya. Well, now let's continue page 4 again. Nah, di sini we will learn some question work but still asking about grade ya. Jadi kita di sini akan belajar pertanyaan menggunakan kalimat menggunakan kata yang jawabannya itu membutuhkan jawaban yang relate, yang artinya berhubungan ya, yang sinkron. Contoh. Now let's see. What grade are you in? What grade are you in? Kelas mana yang kamu masuki? Katanya, I'm in grade 5. Saya kelas 5. Really, I'm in grade 5 too. Sungguh? Saya juga di kelas 5 loh, katanya. Okay, what? Now let's see the explanation. What? Membutuhkan jawaban yang sinkron. Contoh, what grade are you in? Jadi kelas berapa yang kamu masuki? Nggak mungkin jawabannya yes, no ya kan? So the answer must be relate with the question. So the answer is I'm in grade 5. Saya di kelas 4. Jadi kalau kamu ditanya seperti ini, I'm in grade 5, sorry. So if a teacher asks you like this, what grade are you in? Your answer will be, jawabanmu adalah I'm in grade 5. Karena kamu sekarang kelas 5 kan? Well, page 5 ada soal penggabungan. Nah, ini nanti anak-anak kerjakan. Ini penggabungan artinya apa, teacher? Penggabungan dari yes no question tadi sama question yang mulai dari memperkenalkan teman, menanya kelas, ya. Nih, perkenalkan teman, kemudian tanya kelas. Oke? Well, now kita masuk ke we coming to lesson 2, page 5, ya. Jadi kita masuk ke lesson 2. We will learn this, that, this, are, those, are. Actually, we have learned this when you were at grade 4. Sebenarnya kita udah pelajarin ini di kelas 4 ya, tapi teacher mau mengulangi lagi. Oke? Supaya anak-anak teacher remind again ya, diingatkan kembali. Well, now let's see. Singular form artinya itu bentuk tunggal. Bentuk tunggal ini artinya satu dia, satu. This is ya. Artinya ini adalah to show the place or things which is near with us or we can touch it. Ya, untuk menunjukkan tempat atau benda yang dekat dengan kita atau kita bisa menyentuhnya. Contoh, this is the canteen. Ini adalah kantin. This is not the vase. Ini bukan vas bunga. Oke. Nah, ini satu. This is. Ya, this is the canteen. Ini adalah kantinnya. Artinya satu kantinnya. Oleh this is not. Ini yang kalimat negatif. Ya, artinya ada kata tidak, bukan. Ya, tinggal